merit system dong. Merit system. Oh, itu mumpung ada Ibu Sekretaris Utama. Oke. Kita tanya sama beliau aja ya, oke? Ayo. Ayo, Oke. ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Mas. Ini namanya Mas siapa? Lupa lagi. Mas Sandro, Bu. Mas Sandro. Iya. Boleh gabung sini, Bu? Boleh. Ya. Di sini Bu. Ya, silakan. Selamat siang. Selamat siang. Dengan Iya, Bu. Ibu siapa? Ibu Desi Bu. Ibu Dari Desi. Pemerintah Kota Pekanbaru. Ya, Ibu Desi ini Kabid Mutasi Kota Pekanbaru, Bu. Mohon izin ganggu waktunya ya, Bu. Sebentar Boleh. boleh ngobrol-ngobrol ya, Bu. Iya, boleh, Mangga. Nah, Silakan. kebetulan Bu Desi ini tadi datang sama saya nanya tentang merit system, Bu. Sekarang kan lagi booming nih masalah Iya. merit system, Bu. Iya. Dan kebetulan Bu Desi datang ke BKN mau nanya, katanya BKN merit systemnya sudah bagus, nilainya sudah sangat baik katanya. Nah, mumpung ada Bu Sesma tadi saya bilang langsung aja lah saya tanya sama pakarnya begitu kan, Bu. Gimana, Bu? Kira-kira apa sih, Bu, kiat-kiatnya BKN dalam membangun merit system ini gimana, apa, Bu? Ya, baik. Terima kasih Mas Sandro dan Bu Desi, Kabid Mutasi di BKPSDM. BKPSDM Kota Pekanbaru. Alhamdulillah BKN di tahun 2020 mendapatkan predikat merit system sangat baik dengan nilai 332,5. Nah, kembali kepada kiat-kiat BKN. BKN ini di dalam amanah Undang-Undang 5 ya 2014 punya fungsi sebagai pembina dan penyelenggara dari manajemen ASN. Nah, tentu di dalam penilaian sistem merit ini adalah menjadi bagian tugas yang selama ini harus dikerjakan oleh BKN kaitannya dengan fungsi tadi. Dari mulai perencanaan kebutuhan ya. Kita mengetahui bahwa setiap perencanaan kebutuhan harus didukung dengan analisis jabatan, kemudian analisis beban kerja, kemudian peta jabatan. Di situ kita akan melihat jabatan-jabatan apa yang kemudian harus kita rencanakan untuk kebutuhan. Dan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, proses pengadaan. Seluruh kebijakan pemerintah untuk seleksi calon ASN, tidak hanya CPNS tapi juga P3K, ini juga sudah menggunakan komputer assisted test BKN ya. Nah, tentu ini juga menjadi tugas dari BKN. Jadi sangat mungkin dan harus menjadi contoh BKN untuk mendapatkan penilaian sangat baik di dalam sistem berarti merit. nggak salah dong Bu Desi nanya sama Iya. sama BKN ya, Bu ya. Iya. Silakan Bu, tanya apa lagi? Di sini Bu, strategi apa yang dibangun terkait merit system ini? Tentunya setelah kita mendapatkan penilaian yang sangat baik, implementasi di dalam penguatan dari mulai perencanaan sampai perlindungan manajemen ASN. Contoh untuk kegiatan promosi, kemudian rotasi, mutasi itu harus ada kebijakan ya yang ditetapkan terkait dengan penyusunan pola karir sehingga PNS ini jelas karirnya pada saat dia masuk menjadi PNS sampai kemudian nanti dia menduduki posisi itu bisa direncanakan melalui tadi implementasi dari manajemen talenta. BKN tahun ini sudah membangun aplikasi terkait dengan manajemen talenta. Itu ada di Biro SDM kami. Dan tentu ini akan kami implementasikan semua peta kompetensi dan potensi dari seluruh pejabat pegawai yang ada di BKN. Kami berharap bahwa dari pemetaan potensi kompetensi kami mendapatkan kader-kader untuk mengisi suksesi planning berikutnya. Karena tentunya dalam organisasi sudah alamiah ada yang pensiun ya, karena memang sudah memenuhi masa pensiunnya. Nah, di sini kewajiban organisasi bagaimana menyiapkan, makasih ya. Kita ngobrol santai aja ya.
kasih. Ya, makasih. Bagaimana kita menyiapkan kader-kader pemimpin masa depan yang memenuhi seperti yang ada dipersyaratkan di dalam meritokrasi tadi, sistem merit tadi. Kualifikasinya, kemudian yang kedua kompetensinya, kemudian yang ketiga adalah kinerja. Dan satu lagi, PNS ini harus adil, tidak diskriminatif. Ini amanat yang ada di dalam pembinaan ASN melalui sistem merit, ya. Kemudian yang berikutnya, apa yang harus disiapkan? Selain menyiapkan kebijakan terkait dengan penyusunan pola karir, pengisian para pejabat pimpinan tinggi, kemudian mutasi rotasi, kita juga harus menentukan standar kompetensi jabatan dari masing-masing jabatan yang ada di BKD nanti. Ya, misalkan seorang kepala dinas kesehatan, dia kualifikasinya harus dokter ataukah sarjana kesehatan ataukah dokter gigi. Nah, ini harus jelas. Kemudian yang kedua, kompetensi teknis jelas, dia harus mengetahui terkait dengan bagaimana memanage para medis untuk bisa melakukan pelayanan pasien. Kemudian yang ketiga, kinerjanya. Nah, kinerjanya juga ini di BKN sudah melalui pengukuran. Jadi semua pegawai, tidak hanya pejabat, sampai ke jenjang pelaksana, kita sudah melakukan kontrak kerja di awal tahun berdasarkan Renstra Strategis BKN, ya, yang diturunkan dalam RKT. Dan kita juga sudah melakukan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sebelum kita menerapkan untuk ASN secara keseluruhan, BKN menjadi piloting di PP 30 tahun 2019 ini melalui e-kinerja, aplikasi e-kinerja versi 3. Nah, ini terus kita kembangkan karena tadi selain penilaian yang bentuknya kuantitatif, kualitatif, kemudian juga ada unsur waktu dan biaya, kita juga amanah dari Undang-Undang 5 2014 penilaian 360 derajat. Ini yang terus kita akan kembangkan. Nah, kenapa harus dicoba di BKN? Ketika ada hal-hal yang kemudian nanti menghambat implementasinya untuk ASN, kita tidak bicara ASN yang ada di Jakarta, di Bandung, di kota-kota besar. Kita harus sampai memikirkan ASN yang ada di Papua, ya, di Manokwari. Ini bagaimana kompetensinya? Karena ini harus berlaku secara nasional. PNS yang sekitar 4,168 juta. Jadi sebetulnya sistem merit ini adalah gambaran bagaimana BKN melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pembinaan dan penyelenggaraan. Maka kemudian Kanrek bekerja sama dengan KASN, ya, Kemenpan, mengawal para BKD untuk mempercepat proses daripada implementasi pembinaan ASN-nya melalui sistem merit. Kemudian yang berikutnya, selain tadi kamus dan standar kompetensi, pegawai ini kan diminta untuk profesional, berarti kita harus merencanakan kebutuhan diklat yang sesuai dengan kebutuhan daripada individu dan organisasi. Kenapa individu? Karena yang akan menjalankan fungsi dalam organisasi tadi itu adalah individunya. Nah, profil yang ada di dalam individu bagaimana nih untuk mengembangkannya sehingga sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan atau dipersyaratkan dalam jabatan. Kemudian yang berikutnya untuk kiat-kiatnya, BKN melalui kegiatan prioritas nasional yaitu terkait dengan talent pool, kita memetakan potensi kompetensi manajerial dan juga sosiokultural. Ini yang kemudian dibangun dalam bentuk database talent pool. Semoga ya di wilayah kerja kantor regional 12, salah satunya adalah BKPSDM Kota Pekanbaru, pada saat dipetakan semuanya masuk ke 9 box. Ya, Jadi di Star ya, kotak yang 9 star.
Kalaupun ada di 8, 7 itu hanya sedikit Iya. untuk lebih meningkatkan kompetensinya, tapi tidak kemudian dia tidak punya kompetensi, tidak juga memiliki prestasi, ini agak sulit. Nah, ini mungkin kebijakan Deadwood namanya pemerintah. itu ya. Iya. Nggak ada keinginan untuk bekerja. Iya. Kompetensi tidak, Iya. semangat juga tidak. Iya. Jadi ini yang kiat-kiat BKN, dan ketika BKN memiliki strategi, ini yang kemudian nanti kami akan share, kami akan sampaikan ke BKD mitra kerja kita, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, untuk sama-sama bahwa semua instansi sudah harus melakukan secara merit system. Karena dengan merit system, promosi, mutasi, ya, Iya. rotasi, ini jauh dari praktek-praktek yang selama ini mungkin ada persepsi, ya, KKN. Ini yang harus kita hindari. Kemudian adil, siapapun yang jadi PPK, dalam hal ini gubernur, wali kota, kemudian bupati, kita sebagai ASN netral. Yang penting kita memiliki kompetensi, ya, kualifikasi dan kinerja. Jadi ASN ini bisa bersaing, apalagi ke depan kita memiliki pesaing, yaitu dengan hadirnya para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu kan filosofinya profesional. Nah, kenapa sekarang didahulukan guru? Karena guru ini yang kemudian kekurangan. Ke depan ada 146, 47 dengan guru yang akan direkrut melalui P3. Jadi bagaimana kepala BKD, BKPSDM, kota kabupaten melakukan pembinaan sistem merit, sehingga pada saat persaingan itu hadir, kita sudah settle atau sudah siap untuk bersaing bersama-sama, berkompetensi, ya, berkompetisi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan visi misi tujuan organisasi. Berarti intinya dari awal masuk si pegawai itu sudah harus tahu nih pola karirnya akan seperti Iya, apa betul. gitu ya Bu ya. Iya. Terus BKN juga sebagai instansi pembina manajemen ASN juga harus menjadi role model nih terhadap seluruh instansi di Benar Indonesia, sekali. instansi daerah, instansi pusat begitu ya Bu Iya, ya. iya. Jadi intinya harus tahu, jangan duduk diem aja gitu kan. Saya menjadi apa ya 10 tahun lagi nggak tahu gitu kan Iya. menjadi apa. Menuju gitu. ASN yang cerdas ya Bu ya. Nah, Iya. ini kan Bu Desi kan kabit mutasi Bu. Betul. Jadi mungkin mau nanya tentang proses rotasi gimana tuh? Bagaimana proses rotasi dan mutasi yang diterapkan BKN Ibu? Nah itu dia. BKN tentu di dalam menjalankan proses rotasi mutasi harus sesuai dengan ketentuan, karena bagaimanapun kembali lagi bahwa ini adalah bentuk nyata dari tugas dan fungsi BKN selaku pembina dan penyelenggara manajemen ASN yang mulai dari perencanaan sampai perlindungan. Nah, strateginya kami akan melihat dari kompetensi yang dimiliki, ya, kualifikasi dengan masa kerja pada saat yang bersangkutan duduk di dalam satu jabatan. Kenapa dia harus dirotasi dan dimutasi? Lebih untuk pengayaan, pengalaman. Jadi memberikan kompetensi tidak hanya di satu posisi jabatan. Jadi kami buka database-nya, kami lihat kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan tentu juga kami mempertimbangkan dari masa kerja pada saat yang bersangkutan menduduki posisi tersebut. Karena kalau saya merasakan, ya, 3 tahun itu sudah beda. Jadi sudah tidak ada tantangan lagi. Kalau Ada semuanya kejenuhan sudah, gitu ya, Bu, ya. ya, Jenuh ya. semua sudah jalan gitu Iya. ya, sudah sesuai dengan ketentuan. Terus saya biasanya suka bosen. Apa nih yang mau dikerjakan? Iya. Jadi sebetulnya ya seseorang memang harus seperti itu untuk selalu melakukan sesuatu yang baru dengan cara, ya tadi kita harus mau masuk ke area perubahan. Nah, kalau kita terus aja di satu unit, kita nggak memiliki Tantangan baru juga ya. Iya, Jadi idealnya 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun Bu? gini. Kira-kira. Sesuai Di masa PKN. pandemi, Iya. di masa pandemi sekarang ada kebijakan dari Iya. peraturan Menpan 1 tahun. Oh 1 tahun malah? Iya. Kalau kemarin sesuai peraturan PP 11 ya yang diubah di PP 17 2020 itu 2 tahun minimal. Iya. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa untuk perpindahan mutasi rotasi JPT Pratama setingkat kepala dinas,
asisten daerah ya, sekda, itu harus melalui rekomendasi dari KASN. Ya, Ibu. Ya. Nah, dalam pengajuan tersebut kita sampaikan bahwa ada jabatan-jabatan yang akan dirotasi, tapi bukan menyebutkan daftar nama, tapi jabatan-jabatan. Nah, di sana biro SDM, BKD, BKPSDM membentuk tim pansel. Tentu harus melibatkan dari luarnya ya, karena sekarang kita ada kebijakan dari Kementerian Keuangan di mana narasumber atau pejabat di dalam internal instansi kita tidak boleh menerima honor. Ini kesempatan buat kita untuk melakukan rotasi mutasi. Kita masukkan para pejabat yang memang memiliki kompetensi untuk menjadi panitia seleksi tadi, dan kemudian kita hadirkan satu orang dari tenaga praktisi atau dari instansi lain sehingga kita bisa melakukan job fit. Jadi tidak asesmen secara keseluruhan untuk yang rotasi mutasi. Jadi kita ingin menggali lebih dalam sebetulnya wawasan atau pelaksanaan tugas atau penyelesaian dari berbagai macam permasalahan pejabat tersebut sudah baik atau memang belum. Dan di sini kita akan melihat di wawancara. Jadi dia presentasi makalah kemudian wawancara. Di situ kita gali oleh panitia seleksi. Jadi itu yang mungkin harus saya sampaikan karena ini baru-baru ini, dan sebetulnya di salah satu pasal itu sudah tertulis. Nah, sekarang yang didengar untuk open bidding ya, tapi sekarang mutasi rotasi juga harus juga. Ini baru-baru ini saya tidak akan menyebut, ada salah satu BKD yang digeledah oleh KPK ya, karena di sana PPK melihat menduga ada penyalahgunaan terkait rotasi mutasi jabatan, dan mungkin pernah terjadi kan di beberapa daerah. Nah, ini isunya jual beli jabatan ya. nah jabatan, betul. Maka di sini caranya hanya satu, segera melakukan implementasi sistem merit sesuai dengan ketentuan, dan kantor regional 12 BKN Pekanbaru termasuk kami BKN siap untuk membantu memfasilitasi di dalam rangka pencapaian sistem merit khususnya di pemerintah Kota Pekanbaru. Harus bisa ya. Harus bisa. Harus bisa ya. Iya, Bisa Bu. nggak kira-kira? Sekedar informasi nih Bu, kemarin kami dapat kategori baik Ibu Alhamdulillah. dengan nilai 314. Kalau BKM berapa Bu? 320 332,5 ya? 332,5 ya, sangat baik ya Bu ya. Iya, sangat baik. Kalau bisa selanjutnya kami sangat baik juga. Amin. Amin, amin. Jadi nanti selanjutnya bagaimana kita menindaklanjuti di dalam pelaksanaan dari rekomendasi KSN. Contoh tadi hal sederhana untuk perencanaan kebutuhan ASN. Itu seringkali BKD mungkin update ya dari Anjab ABK-nya yang belum. Memang tugasnya ada di biro organisasi, tapi penggunaannya adalah BKPSDM. Kalau pengadaan sudah tidak ada masalah, karena semuanya menggunakan komputer assisted test. Nah, yang belum dilakukan dalam rangka pengembangan karir, kayaknya belum tersusun pola karir. Pola karir Ibu. Nah, itu yang tadi. Draft Ibu. Jadi ketika pola karir disusun, saya sudah tahu kompetensi untuk jabatan 1, jabatan 2. Oh, saya ingin menjadi pejabat di sini. Saya memiliki profil dari peta potensi yang sudah dilakukan oleh BKD. Oh, saya berarti kurang kompetensi secara teknis ini, secara kualifikasi. Di sini memberikan peluang organisasi bisa sama-sama mengembangkan kompetensi, kan itu adalah hak. Tapi juga seseorang tadi bisa termotivasi untuk melakukan pengembangan kompetensi dari individunya. Saya ingin ngejar nih kejabatan, saya harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan di dalam jabatan. Jadi jelas, Pak Kepala sering bilang jangan kemudian kita ya sudah seperti mengalir apa adanya. Iya. Bagaimana gurau tangan, kan tidak juga. Ada ikhtiarnya. Iya.
Ya, jadi intinya Bu Desi udah dapat pencerahan ya, banyak ya. Oke, banyak pencerahan. Terakhir boleh? Boleh. Bagaimana proses pembangunan manajemen talenta, Bu? Oke. Manajemen talenta di BKN diambil dari data talent pool. Jadi kita sudah memetakan potensi dan kompetensi, yaitu tadi pemetaan terkait dengan kompetensi manajerial dan sosiokultural. Sebetulnya ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang ASN, termasuk kompetensi teknis. Ini yang kemudian kami sempurnakan. Sebetulnya BKN sudah menetapkan ya standar kompetensi jabatan di Pelaturan Kepala BKN nomor 46A 2003 ya, karena itu adalah mensyaratkan, jadi kita tidak mengukur orangnya, tapi kita mengukur inilah syarat jabatan. Jadi seseorang boleh duduk sesuai ukur syarat jabatan ini. Nah, ini yang kami lakukan, dan dari data peta potensi tadi kita masukkan ke aplikasi manajemen talenta. Ya, ini kami sudah akan berkolaborasi tidak hanya dengan pemerintah Kota Tangerang, tapi juga dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi Jawa Barat sudah melakukan dan sudah keluar suksesornya. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah boleh tidak melakukan open bidding. Gitu. Jadi kemarin Pak Sekda yang sebelumnya adalah Deputi SDM di Kemenpan, silahkan kami akan share terkait dengan yang sudah dibangun, dan tentu kita BKN tentu Kota Pekanbaru di sini pemerintah Kota Pekanbaru bisa melakukan penyempurnaan di dalam fitur-fitur aplikasi tadi. Jadi semua database tadi, kompetensi, kemudian kualifikasi, kinerja kita masukkan tuh di dalam sistem itu. Kalau ada muatan-muatan lokal seperti yang terjadi di pemerintah Kota Tangerang masuk. Jadi keinginan pemerintah kota itu seperti apa sih profil seorang atau kompetensi seorang kepala dinas pendidikan, kepala dinas PU, itu bisa masuk di dalam sistem tadi. Itu jadi mereka sudah menawarkan untuk replikasi. Jadi ini mungkin untuk mempercepat, karena kalau kita bangun sendiri ya ini membutuhkan waktu lama. Jadi kepemimpinan sekarang atau pemerintah sekarang ini akan sangat efektif kalau kita kolaboratif, saling mengisi. Karena aplikasi yang dibangun oleh provinsi seperti ISKP itu berawal dari fasilitasi BKN lewat Peraturan PP 46 kemarin 2011. Nah, ini sistem merit tentu tadi tugasnya semuanya ada di BKN. Iya. BKN banyak sekali membina 500 sekitar 500-an kabupaten kota ya, Bu ya. Belum instansi pusat dan daerah. Tapi rasanya memang kalau bicara manajemen talenta akan sangat panjang sekali sebenarnya ya, Bu ya. Artinya butuh waktu khusus lagi sebenarnya. Nanti mungkin kita boleh bicara lagi sama Ibu ya di lain kesempatan ya. Setelah aplikasi itu kita launching ya. Oh iya. Jadi kita punya aplikasi, kita sudah bangun aplikasi, cuma kita ingin melihat apa yang ada di pemerintah provinsi dengan kota seperti apa. Saya tertarik yang di pemerintah provinsi itu sudah keluar suksesornya. Jadi tidak ngumpul di Star semua. Ini kan harus ada bedanya, Pak. Iya. Dan ternyata dari manajemen talenta tadi yang 1 sampai 3 itu sudah bisa ditempatkan di mana saja. Jadi ketika kosong 2 dinas, dia bisa di dinas A, dia bisa di dinas B. Itu kalau sudah menggunakan manajemen talenta. Jadi saya bisa jadi kadis pendidikan, bisa juga jadi kadis pariwisata, karena memang di situ kan sebetulnya kemampuan manajerialnya kan yang dilihat. Teknis tentu ada, tetap ada ya, tapi di situ kan bagaimana seorang pimpinan menggerakkan, mempengaruhi bawahannya sehingga melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan visi misi tujuan organisasi. Itu kan intinya. Iya deh, Bu, mungkin kami mengucapkan terima kasih nih atas ilmunya ya, Bu. Tadi mungkin sudah kedengeran suara azan ya, Bu ya. Ibu harus sholat juga. Iya. Tapi kayaknya nih kopi susu kita dingin, Bu. Boleh diminum izin ya, Bu ya? Boleh, silakan. Ya, sampai kita ini aja ngobrol Kita ngobrol. Iya.
Iya, makasih, makasih ya, Bu, ya. Mas Sandro, Bu Desi atas Iya, Bu. sore hari ini. Di sela-sela saya akan menuju ke ini, Ke Jakarta lagi ya Bu ya, pulang ya. menuju ke ibu kota negara yang tercinta.